Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel MJRT Racing Tunit, channel yang membahas seputaran perbaikan sepeda motor, tune up dan bore up sepeda motor. Kawan-kawan semuanya, sahabat subscriber semuanya, sahabat rekan-rekan otomotif mania semuanya, selamat pagi semuanya. Ini kebetulan masih pagi, kebetulan masih pada grace atau masih pada semangat. Oke. Jadi dalam kesempatan ini saya akan membahas beberapa pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke kolom komentar dari video-video saya sebelumnya. Jadi video-video saya sebelumnya yang membahas seputaran pemapasan di bagian noken as. Di bagian noken as ini kawan-kawan, jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke kolom komentar yang membahas seputaran noken as ini. Dan kebetulan untuk sekarang ini saya akan menyempatkan diri untuk membahasnya, akan menyempatkan diri untuk mengulas sedikit ulasan di bagian noken as ini. Bagaimana cara memapasnya, bagaimana cara memperhatikan pemapasan yang dilakukan di sepeda motor 4 tak, khususnya untuk motor 4 tak kawan-kawan. Oke kawan-kawan racing mania semuanya, banyak pertanyaan yang masuk ke kolom komentar saya, diantaranya adalah bagaimana cara memapas noken as. Oke kawan-kawan, sekarang saya akan bahas di sini. Untuk memapas noken as motor 4 tak tidak bisa dilakukan hanya dalam peniatan untuk memapasnya saja. Jadi begini kawan-kawan, kalau misalkan kawan-kawan mau memapas noken as motor kawan-kawan semuanya, jadi kalau misalkan dalam kondisi kendaraan motor kawan-kawan masih dalam keadaan standar, itu akan sia-sia saja kawan-kawan. Nggak akan ada perubahan yang signifikan yang terasa di motor kawan-kawan semuanya. Alih-alih motor kawan-kawan semuanya akan semakin ngedrop, akan semakin ngempos. Kenapa demikian? Karena kalau kita mau melakukan pemapasan dari noken as ini, otomatis ada perubahan-perubahan yang terjadi pada seperangkat settingan yang ada di wilayah block up ini kawan-kawan. Seperti itu kawan-kawan. Di antaranya kalau misalkan kita melakukan pemapasan di wilayah sini, di wilayah noken as, itu otomatis lip dari angkatan dari klep akan berubah semakin tinggi, Nah, jadi kalau misalkan dalam melakukan pemapasan noken as tidak dibarengi dengan melakukan pemampatan di bagian rasio kompresi atau peningkatan di bagian volume silinder atau cc motor, itu akan sia-sia saja kawan-kawan. Lakukan. Kenapa demikian? Karena ya dari motor yang standar yang sudah kita tunggangi, yang sudah kita pergunakan sehari-hari, itu kan sudah melakukan riset, sudah melakukan uji, sudah melakukan pengukuran dari volume cc silinder sekian, itu menggunakan angka buka tutup noken as yang pasti yang sudah ditentukan dari pabriknya sana, itu dari orang Nippon. Kalau misalkan motor produknya produk Nippon atau Japan, jadi seperti itu kawan-kawan. Nah jadi kalau kita melakukan pemapasan di sini, nah taruh ini noken as sudah kita papas. Ini pelatuk yang kita gunakan. Kalau kita lakukan pemapasan seperti ini kawan-kawan, otomatis kalau daerah wilayah sini, nah kita papas, taruhlah daerah sini kita papas sebanyak 0,5 atau 1 mili. Otomatis ini kan pelatuknya. Nah, pelatuknya kan nempel di sini kan. Nah, ini kerenggangan ini akan berubah. Kawan-kawan. Nah, jadi posisi klep ini kan seperti ini. Nah, ini kerenggangan ini akan berubah. Di sini pasti timbul jawaban dari kawan-kawan semua. Ya kan, kalau misalkan ini dipapas, kerenggangan ini berubah, kan ini ada setelan kita rubah. Nah, itu kawan-kawan kalau berpikir demikian itu sangat salah sekali. Kenapa demikian? Karena untuk melakukan pemapasan, sebelum kita melakukan pemapasan, kita harus ukur dulu berapa panjang klepnya untuk merubah noken as maksudnya.
berapa panjang klepnya, berapa panjang settingan atau setelan klepnya. Jadi tidak boleh nanti dalam kejadian kasusnya tidak boleh ujung dari settingan atau setelan klep itu seperti ini jatuhnya posisinya, atau seperti ini tidak boleh kawan-kawan. Itu yang bagus itu seperti ini. Nah, simetris. Jadi yaitu kalau misalkan kita mau merubah noken as, itu harus dilakukan di motor yang yang dimaksud itu di motor yang kita sudah niatan untuk merubah sedemikian rupa di bagian beberapa part-part motor, atau kita bisa bilang motornya motor bore up lah. Kalau untuk motor standar saya sarankan nggak usah lah kawan-kawan untuk memapas-mapas noken as ini, untuk membubut-bubut noken as ini. Apalagi nanti kalau misalkan kawan-kawan papas noken as ini nggak rata, sedikit saja nggak rata memapas noken as ini, itu hasilnya akan kurang bagus dan bahkan suaranya pun akan kasar, ngelitik yang ada malah ngerosok, suara motornya nggak enak, larinya nggak kenceng, bahkan lebih kenceng lagi dari motor standar yang pernah kawan-kawan gunakan sebelumnya. Begitu kawan-kawan. Kemudian selanjutnya, kalau misalkan kawan-kawan maksa untuk tetap memapas noken as ini, kawan-kawan tidak memperhatikan di bagian perklep, itu juga berakibat merugikan kendaraan motor kawan-kawan semua. Kenapa? Karena kalau kita melakukan pemapasan di bagian noken as ini, kita papas, otomatis lip dan overlapnya bertambah lebih tinggi. Dan kalau kawan-kawan tidak mengganti perklepnya dengan lip perklep yang tinggi, otomatis perklepnya tidak akan menopang klep dalam buka tutup sempurna. Jadi klepnya kadang-kadang akan mandek, terlalu rapat. Seperti itu kawan-kawan. Jadi jadinya rugi. Kalau kawan-kawan memaksa tidak menyertakan perklep dirubah, itu rugi, itu akan merugikan. Itu kawan-kawan. Jadi menurut saya, kalau kawan-kawan tetap mau melakukan pemapasan di bagian noken as ini, kawan-kawan harus menyertakan perubahan di bagian volume silinder. Jadi kawan-kawan itu minimal harus menaikkan cc-nya kawan-kawan naikkan, kemudian volume kompresi, rasio kompresinya kawan-kawan naikkan, baru dah kawan-kawan bisa memapas noken as ini. Kemudian kawan-kawan mengukur ulang durasi buka tutup noken asnya dengan baik dan benar. Itu baru akan ada yang diuntungkan apabila kawan-kawan memapas noken asnya. Oke, sampai di sini mungkin kawan-kawan bisa mengerti ya. Jadi jawaban saya untuk kawan-kawan yang bertanya apakah memapas noken as untuk motor standar itu bagus atau tidak dan efeknya seperti apa, itu jawaban dari saya itu sangat tidak disarankan, kawan. Sangat tidak disarankan sekali untuk motor standar melakukan pemapasan di bagian noken as. Itu akan fatal, itu akan rugi, bahkan motor Anda akan lebih lemot. Ini versi saya ya. Kenapa saya bilang ini versi saya? Karena saya pernah melakukan kesalahan seperti itu, kawan-kawan. Terus terang saja saya pernah melakukan kesalahan seperti itu. Karena ini saya melakukan atau membuat video ini hasil dari pengalaman, kawan-kawan. Karena manusia itu kalau tanpa pengalaman tidak bisa untuk berbicara. Saya lakukan atau membuat video ini hasil dari pengalaman saya. Seperti itu, kawan-kawan. Nah, jadi seperti tadi saya bilang, dalam melakukan perubahan di suatu mesin motor itu harus banyak sekali perubahan-perubahan aspek yang harus kita perhatikan. Seperti itu, kawan-kawan. Pokoknya intinya kalau misalkan kawan-kawan memiliki kendaraan yang standar, kalau misalkan kawan-kawan memiliki kendaraan matic standar, posisinya standar, tapi kawan-kawan tetap sukanya oprek untuk wilayah matic, saya sarankan untuk setting di bagian CVT saja. Di bagian CVT itu sudah bagus untuk kawan-kawan setting, sudah cukup untuk kawan-kawan setting di bagian CVT untuk motor standar. Kemudian apabila motor standar kawan-kawan adalah motor
motor apa maksudnya, bukan Matic, motor yang oper gigi gitu, saya sarankan kawan-kawan bisa setting di bagian gear, di bagian gear depan atau gear belakang, yang bisa kawan-kawan setting dan bisa kawan-kawan modifikasi. Gearnya bisa berjumlah berapa, mata gearnya bisa berjumlah berapa. Jadi disitulah silahkan kawan-kawan setting. Kemudian untuk setting yang lainnya bisa kawan-kawan setting di bagian karburator atau di bagian filter udara. Dan tidak boleh ekstrim juga itu. Itu ada juga pembahasannya untuk wilayah setting di bagian situ. Oke, pokoknya saya sarankan untuk motor standar tidak usah untuk memapas no kenas. Nanti kawan-kawan akan dirugikan. Oke, kawan-kawan semuanya, untuk pembahasan kali ini mungkin dicukupkan sekian dulu. Semoga kawan-kawan bisa menerima video dari saya ini dan bisa memahami segala yang saya upload di video ini. Oke, kawan-kawan semuanya, pantengin terus channel saya. Semoga bisa bermanfaat, semoga bisa membantu kawan-kawan semua untuk bereksperimen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.